Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah biomonitoring. Biomonitoring terdapat 4 materi, yaitu ada materi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Nurinda Febriani Rais. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2207036. Saya adalah mahasiswi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas materi pertama. Pada materi pertama ini ada definisi dan jenis-jenis biomonitoring. Pertama, definisi biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Nah, bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Biomonitoring dapat digunakan untuk memprediksi bahkan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan juga tanah, sehingga menjadi landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan berbeda dengan organisme atau sistem biologi yang bisa mengintegrasikan hampir semua variabel lingkungan pada kurun waktu relatif lama, dengan teknik pengukuran yang relatif lebih mudah dan tentunya lebih murah. Yang selanjutnya ada jenis-jenis biomonitoring. Jenis-jenis biomonitoring itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bioassessment study. Di sini akan membahas satu-satu. Yang pertama ada bioassessment study. Bioassessment study ini mengkaji tentang kehidupan suatu komunitas, termasuk fungsi dan struktur komunitas. Menurut Ziglio, bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi, baik lingkungan darat maupun akuatik, dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Untuk lingkungan akuatik, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan dalam hubungan dengan pengukuran biologis. Bioassessment lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dan habitat zona riparian. Kumpulan umum organisme air yang digunakan untuk bioassessment yaitu ikan, makroinvertebrata, dan alga. Namun, karakteristik populasi spesies tunggal sentimental juga digunakan sebagai indikator biologis dari integritas ekologi. Seperti pada gambar di kanan ini adalah sistem organisasi kehidupan. Selanjutnya saya akan menunjukkan, ini adalah sistem organisasi kehidupan. Yang pertama ada molekul, lalu ada sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan juga yang terakhir fosfor. Fosfor ini adalah yang bagian paling atas, lalu molekul ini adalah yang bagian paling bawah. Yang kedua ada toxicity bioassess. Toxicity bioassess ini melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan seperti tumbuhan dan juga hewan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian, sejauh mana dampaknya. Nah, toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme in vivo atau menggunakan molekul atau sel. Setelah polutan yang terduga memiliki pengaruh telah diidentifikasi, pendekatan pemodelan dapat dilakukan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat fisika kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Seperti pada gambar sebelah kanan ini. Ini adalah contoh toxicity bioassess. Nah, toxicity bioassess juga ini menjadi ada dua, penilaian toksisitas langsung dan juga bioassess perilaku. Sekian materi pertama, saya lanjut pada materi kedua. Materi kedua ini membahas tentang avertebrata. Avertebrata atau invertebrate adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas tulang belakang. Hewan avertebrata memiliki anatomi tubuh yang jauh lebih sederhana ketimbang vertebrata.
Mereka adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuh mereka bergantung pada suhu atmosfer. Biota adalah keberadaan rangka tubuh, tulang belakang, atau vertebrata. Nah, ini itu dibagi menjadi dua biota, yaitu invertebrata dan vertebrata. Ini adalah contoh invertebrata dan ini vertebrata. Ini adalah gambar invertebrata, yaitu hewan-hewannya seperti udang, ubur-ubur, kecoa, dan lain-lain. Lalu ada vertebrata. Vertebrata ini terbagi menjadi 5 juga. Seperti yang pertama ada mamalia, burung, ikan, amfibi, dan juga reptil. Nah, ini adalah kingdom Animalia. Nah, klasifikasi tentang hewan-hewan ini yang sudah dibagi dua, yaitu vertebrata dan juga invertebrata, itu terbagi lagi menjadi 2. Vertebrata itu terbagi menjadi warm blood atau yang berdarah hangat dan yang berdarah dingin. Yang berdarah hangat itu seperti mamalia, burung. Yang berdarah dingin itu seperti ikan, reptil, amfibi. Dalam invertebrata, ada yang memiliki kaki dan ada yang tidak memiliki kaki. Pada perbedaan yang memiliki kaki, yaitu ada yang memiliki 3 kaki, ada yang memiliki lebih dari 3 pasang kaki. Jadi 3 pasang itu 6 sih masukannya. Seperti semut itu ada 6 kakinya, lalu kecoa ada 6. Nah, yang lebih dari punya 3 pasang kaki, yaitu kalajengking, laba-laba, dan kaki seribu. Nah, ada juga yang tidak memiliki kaki, itu ada yang seperti cacing dan juga ada yang tidak seperti cacing. Perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Yang pertama ini kan ada 5. Yang pertama itu ada plankton. Plankton itu organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Nah, plankton pun dibedakan menjadi 2 dan juga habitat hidupnya. Plankton ini ada yang fitoplankton atau tumbuhan hidup di air tawar, dan zooplankton atau hewan, dia hidup di laut. Yang kedua ada nekton. Nekton ini organisme yang dapat bergerak bebas. Lalu ada neuston, organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air. Yang keempat ada periphyton, organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda-benda yang menyempul ke permukaan air. Yang terakhir ada bentos. Bentos ini organisme yang hidup merayap atau melekat di dasar perairan. Sekian semester materi 2. Selanjutnya saya akan membahas materi ketiga. Materi 3 ini membahas tentang ekosistem air tawar dan air laut. Yang pertama saya akan membahas ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu suatu sistem yang di alam yang dimana terjadi hubungan timbal balik di antara organisme dengan yang lainnya, serta kondisi lingkungannya. Nah, ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Ekosistem pun terdiri dari 2 komponen, yaitu biotik dan abiotik. Nah, saya akan membahas 2 komponen tersebut. Yang pertama, saya akan membahas tentang komponen biotik. Lingkungan biotik suatu hidup adalah seluruh makhluk hidup di balik spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda yang hidup di tempat yang sama. Tingkatan organisme juga akan saya bahas. Yang pertama ada individu. Individu itu merupakan organisme tunggal seperti tikus. Nah, ini pada gambar di sebelah ilustrasinya terdapat tikus dan yang komponen lain. Nah, dalam mempertahankan hidup, setiap jenis dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis. Misalnya, seekor hewan harus mendapatkan makanan, mempertahankan diri terhadap musuh alamiahnya, serta memelihara anaknya untuk mengatasi masalah tersebut. Organisme harus memiliki struktur khusus seperti duri, sayap, kantung, atau tanduk. Hewan juga memperlihatkan tingkah laku tertentu seperti membuat sarang atau melakukan migrasi yang jauh untuk mencari makanan. Yang kedua ada populasi. Kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah atau waktu tertentu. Ketiga ada komunitas. Nah, komunitas itu kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu atau daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.
Keempat, ada ekosistem. Antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Nah, komponen penyusun ekosistem adalah produsen, tumbuhan hijau, konsumen yang terbagi atas herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan juga ada decomposer atau pengurai. Pengurai ini termasuknya mikroorganisme. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Terakhir ada biosfer. Seluruh ekosistem di dunia disebut biosfer. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungannya yang cocok untuk hidupnya. Lingkungan atau tempat yang cocok untuk kehidupannya disebut habitat. Nah, dalam biologi, karena ada rancu antara habitat dan substrat, makanya saya akan mengasih tahu juga istilah habitat itu dipakai untuk kehidupan seperti makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika mikro seperti jamur, bakteri, itu yang disebut substrat. Yang kedua, akan membahas komponen abiotiknya. Abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Nah, komponen abiotik merupakan fisik dan kimia tempat tempat hidupnya makhluk hidup. Contoh komponen abiotik itu seperti cahaya, air, kelembaban, udara, garam-garam mineral, dan tanah. Seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Ini adalah susunan abiotik. Komponen-komponen abiotik. Nah, sini akan membahas satu persatu. Yang pertama ada suhu. Suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. Sumber utama energi panas adalah radiasi matahari. Nah, suhu merupakan komponen abiotik di udara, tanah, dan air. Yang kedua ada cahaya. Cahaya itu salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Cahaya matahari sendiri terdiri dari beberapa macam seperti panjang gelombang, intensitas cahaya, dan lama penyinaran cahaya matahari dengan panjang gelombang tertentu untuk proses fotosintesis. Ketika ada air, air itu terdiri dari molekul-molekul H2O. Air itu dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Keempat ada kelembaban. Kelembaban merupakan salah satu komponen abiotik di udara, berarti kandungan uap air di udara, sedangkan kelembapan itu adanya di tanah, berarti kandungan air dalam tanah. Jadi kalau kelembapan yang ada di udara itu dibilangnya kandungan uap air, terdiri dari uap air. Kalau yang dari tanah itu berarti kandungan air. Lihat bedanya kan? Nah, kelima itu ada udara. Udara sendiri itu terbagi dari berbagai macam gas, yaitu nitrogen 78,09%, oksigen 20,93%, dan karbon dioksida 0,3%. Dan juga ada terdiri dari gas-gas lainnya. Nitrogen sendiri pun diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein. Karbon dioksida pun digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis. Lalu ada garam-garam mineral. Garam-garam mineral antara lain ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Komposisi garam mineral tertentu menentukan sifat tanah dan air. Terakhir ada tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan buatan yang disebabkan oleh iklim atau lumut dan pembusukan bahan organik. Tanah memiliki sifat, tekstur, dan kandungan mineral tertentu. Nah, sekarang saya masuk pada air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem air yang airnya memiliki kadar garam yang sangat rendah. Ekosistem air tawar biasanya berada di darat. Ekosistem air tawar memiliki banyak manfaat kepada masyarakat, antara lain sebagai sumber irigasi bagi pertanian. Ekosistem air tawar pun dibedakan menjadi dua berdasarkan keadaan airnya, yaitu perairan lentik atau perairan tenang dan lotik atau perairan mengalir. Nah, contoh air tenang itu seperti danau dan rawa, dan ekosistem air mengalir itu seperti sungai. Danau merupakan suatu badan air yang mengenang dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Kalau sungai suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air.
Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Di sini ada pengelompokan danau. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu sebagai berikut. Yaitu ada danau oligotropik. Danau ini merupakan sebutan untuk danau yang dalamnya dan kekurangan makanan, karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya, airnya sangat jernih, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Yang kedua ada danau eutropik. Danau eutropik ini merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan, karena fitoplankton sangat produktif pada danau ini. Ciri-cirinya adalah airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen terdapat di daerah profundal. Nah, ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah: horizontal, littoral, limnetik, profundal, dan bentik. Nah, yang pertama daerah littoral. Daerah littoral itu merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal, air yang hangat berdekatan dengan tepi. Tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya ada yang mencuat ke atas permukaan air. Komunitas organisme sangat beragam. Jenis ganggang yang melekat khususnya di atom, berbagai siput dan remis, serangga, krustasea, ikan, amfibi, reptil, air dan semi air seperti kura-kura dan ular, itik dan angsa, dan berbagai mamalia yang sering mencari makan di danau. Lalu ada daerah limnetik. Daerah ini merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih ada sinar mataharinya. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton, termasuk ganggang. Ganggang berfotosintesis dan bereproduksi dengan kecepatan tinggi selama musim panas dan musim semi. Yang ketiga ada daerah profundal. Daerah ini adalah daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Daerah ini dihuni oleh cacing dan mikroba. Yang terakhir ada daerah bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau, tempat terdapat bentos dan sisa-sisa organisme mati. Lalu siklus air. Siklus air ini menghasilkan dua, yaitu ada green water. Green water itu adalah bagian dari air yang sesaat setelah hujan ke permukaan bumi akan menguap kembali naik ke permukaan bumi, yang akan menguap dari danau hidrologi. Jumlahnya dapat mencapai hingga 65% dari keseluruhan ketersediaan air. Nah, seperti pada gambar ini yang menguap ke atas dan akan ini lagi. Lalu ada blue water. Blue water ini adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia. Nah, jadi sistemnya itu seperti ini. Jadi hujan yang hasilnya akan tertampung pada danau dan yang lain-lain itu ini disebut blue water. Sedangkan yang sudah turun ke laut dan akan menguap ini disebut green water. Lalu di sini ada ekosistem air laut. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau bitalor, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem laut merupakan salah satu ekosistem alamiah akuatik yang paling besar di planet bumi ini. Luas area laut memang mencakup hampir 80% wilayah bumi. Ini adalah contoh-contohnya, yaitu ada estuari atau muara, mempunyai air yang dangkal sehingga dapat menembus cahaya matahari, dan tempat bersatunya cermin dengan laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nah, yang kedua ada zona intertidal atau zona pantai. Pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat keras.
Daerah tengah pantai terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah. Daerah ini dihuni oleh ganggang, porifera, anemon laut, remis, dan kerang, siput, herbivora dan karnivora, kepiting, landak laut, bintang laut, ikan kecil, dan lain-lain. Lalu ada zona neritik. Bagian tepi benua atau pulau memandang sampai ke dalam laut sehingga jarak tertentu. Daerah ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Contoh terumbu karang didominasi oleh karang atau koral yang merupakan kelompok Cnidaria yang mensekresikan kalsium karbonat. Lalu yang keempat ada zona laut terbuka atau oceanic. Laut terbuka ini penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter. Habitat laut oceanic ditandai dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Cl- mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik, sehingga suhunya tinggi dan penguapannya besar. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah disebut daerah thermocline. Di daerah dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur, maka daerah permukaan laut tetap subur dan banyak plankton serta ikan. Sekian materi 3. Lalu selanjutnya akan membahas materi 4. Materi yang keempat ini adalah tentang biomarker. Biomarker itu adalah tanda-tanda terpapar efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Biomonitoring ditunjukkan untuk perlindungan kesehatan, paparan, dan penilaian risiko. Biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel, serta indikator ekologi. Misalnya keanekaragaman spesies. Ini adalah pengkategorian biomarker. Biomarker dikategori menjadi 3. Yang pertama yaitu biomarker paparan atau biomarker of exposure, adalah substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Secara umum, biomarker paparan digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Yang kedua ada biomarker efek atau biomarker of effect, adalah perubahan terukur seperti biokimia, struktural, fungsional, perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial. Misalnya, nilai seng protoporfirin dalam darah meningkat ketika paparan timbal menyebabkan perubahan dalam produksi hemoglobin. Yang ketiga ada biomarker kerentanan. Biomarker of susceptibility adalah penandaan kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Gen dapat membuat individu tertentu lebih rentan terhadap racun seperti timbal atau kelada. Ini diungkap Kalada 2001. 3 jalur paparan utama yaitu ada inhalasi, paru-paru, kulit, gastronal. Seperti ini. Ini adalah 3 jalur paparan utama, yaitu ada inhalasi atau paru-paru, kulit, dan gastrointestinal atau konsumsi. Pemantauan biologis menganggap paparan sistematik secara keseluruhan atau dosis internal dan efek atau dosis efektif biologis terlepas dari sumbernya. Biomarker mungkin juga mencerminkan keadaan seperti perubahan tekanan atmosfer, kekrofur, dan laju pernapasan atau beban kerja misalnya berat, yang mungkin semua mengarah ke yang lebih tinggi atau menurun penyerapan zat. Ada 3 cara efektif biomarker, yaitu pertama ada siklus kimia atau metabolitnya di dalam tubuh atau bisa disebut toksikokinetik. Yang kedua ada mekanisme penyakit atau efek buruk, toksidinamik. Lalu yang ketiga ada cara faktor individual mempromosikan bahan kimia untuk menyebabkan penyakit atau efek buruk,
atau kerentanan. Pada proses biotransformasi, dalam prosesnya ini zat kimia eksternal diubah dalam tubuh menjadi metabolisme. Aktivitas enzim adalah dasar-dasar kerentanan, termasuk mereka yang terlibat dalam penyerapan dan ekstresi. Varietas individu dalam fitur enzim dapat menghasilkan kecepatan dan jalur yang berbeda dalam metabolisme zat. Memodifikasi kurva dosis respon. Lalu ada fungsi biomarker. Fungsi biomarker ini terbagi menjadi dua, yang itu ada beberapa biomarker sangat spesifik untuk bahan kimia individual. Biomarker tersebut termasuk penghambatan cholinesterases oleh organofosfat atau karbonat metallothionesis oleh logam jejak beracun, dan etoxysorefum odysseles atau menanggapi bahan kimia organik, terutama PAH dan PCB. Lalu ada biomarker lain juga divalidasi dengan baik, tetapi mereka memiliki aplikasi yang lebih luas dan cenderung untuk merespon kelas bahan kimia yang lebih luas. Contoh biomarker ini adalah induksi protein multiplex xenobiotic resistance atau MXA. Lalu ada stres, pembentukan DNA, adjuk, dan perubahan DNA lainnya, dan juga perubahan lisosom pada pencernaan moluska. Biomarker di laboratorium. Yang pertama itu ada metallothionate atau MTS, adalah logam berat yang beracun, kaya cysteine dan bersifat protein sitosolik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkorelasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau kadmium dalam jaringan hewan. Selain itu, konsentrasi MTS dalam moluska juga dapat bervariasi karena dipengaruhi oleh polutan non-metalik. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa MTS dapat digunakan sebagai penanda biologis untuk pencemaran lingkungan dengan mengukur konsentrasinya dalam tubuh moluska yang hidup di habitat yang terkontaminasi. Hal penelitian di laboratorium yang telah dilakukan menunjukkan adanya metabolisme di insang dan kelenjar pencernaan Rudeps decusatus dan Sirotoderma glaucumin. Yang kedua ada malodedialdehyde atau MDA, adalah produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel. Setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam, peroksidasi lipid dianggap sebagai fitur penting dalam cedera seluler. Ini hasil dari reaksi radikal bebas dalam membran biologis yang kaya asam lemak tak jenuh ganda. MDA telah digunakan secara luas untuk menilai efek kerugian dari berbagai polutan. Yang ketiga ada glikogen. Glikogen adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Glikogen telah terbukti memberikan respon yang cukup baik terhadap situasi kontaminasi kompleks dan difusi. Penurunan dasar glikogen yang terkait dengan perubahan pertumbuhan diamati pada kerang Mytilus edulis dan Kima atau Nia arenaria setelah terpapar limbah cair, kertas, serta dibagikan mesocombs di mana bivalvia terpapar dengan polimer dari minyak dan silikon. Yang keempat ada asetilcholinesterase atau ECHI. Ini adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat, pengurangan atau
hambatan aktivitas enzimatik ini telah digunakan untuk mendeteksi dan mengukur efek biologis organofosfor dan karbonat di perairan laut. Stres pada tes stres dianggap sebagai biomarker non-spesifik yang memungkinkan evaluasi status kesehatan umum bivalvia. Bagian-bagian kajian termasuk dalam hal ini adalah kondisi noksia udara, mengevaluasi waktu bertahan hidup, dan mengukur waktu kematikan untuk 50% organisme atau lethal time atau LT50, sehingga memberikan informasi tentang status kesehatan. Penggunaan biomarker yang diukur pada tingkat molekul atau seluler telah diusulkan sebagai teknik peringatan dini yang sensitif untuk pengukuran efek biologis dalam penilaian kualitas lingkungan. Biomarker yang dipilih harus menunjukkan bahwa organisme telah terpapar polutan atau biomarker of exposure dan besarnya respon organisme terhadap polutan atau biomarker of effect. Biomarker peringatan dini dapat digunakan dengan cara prediktif, memungkinkan untuk inisiasi strategi bioremediasi sebelum kerusakan lingkungan yang bersifat irreversible terjadi, yang tentunya memungkinkan terjadinya dampak atau konsekuensi ekologis. Biomarker ini kemudian didefinisikan sebagai indikator jangka pendek dari efek biologis jangka panjang. Kriteria biomarker. Biomarker ini ada 4 kriteria, yaitu yang pertama, biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Yang kedua, biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Yang ketiga, ada biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Terakhir, ada identifikasi variabilitas non-toksikological yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Lalu di sini ada matriks biologi. Monitoring tersedia dalam berbagai jenis media, yaitu ada biologis atau matriks seperti urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan beberapa jaringan lainnya. Matriks yang tergantung pada jenis biomarker atau paparan efek kerentanan dan jenis kimia atau senyawa induk metabolit mudah menguap atau tidak mudah menguap, hidrofobik atau hidrofobik, tidak stabil atau persisten, dan lain-lain. Sampel biologis terpenting yang digunakan dalam praktik sehari-hari adalah urin, darah, dan kadang-kadang udara yang dihembuskan. Lalu selanjutnya ada ekotoksikologi. Ekotoksikologi adalah studi tentang efek berbahaya bahan kimia terhadap ekosistem. Definisi yang lebih lengkap mengenai ekotoksikologi berasal dari Forbes dan yaitu bidang studi yang mengintegrasikan efek ekologi dan toksikologi polutan kimia pada populasi, komunitas, ekosistem dengan nasib seperti transportasi, transformasi, dan kerusakan dari polutan-polutan tersebut di lingkungan. Ini adalah ekotoksikologi. Ini ada tingkatannya seperti dari polusi menjadi biomekal, perubahan mekal, lalu ada pesikal, perubahan pesikal, dan selanjutnya. Menurut Budd, studi ekotoksikologi adalah proses yang melibatkan pertama, masuknya distribusi dan nasib polutan dalam lingkungannya. Yang kedua, masuknya dan nasib polutan dalam organisme hidup atau biota dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, ada efek bahaya dari polutan kimia pada konstituen atau biotik dan abiotik dari ekosistem yang termasuk manusia. Nah, tujuan adanya ekotoksikologi ini yang satu, memperoleh data untuk penilaian risiko dan manajemen lingkungan.
Kedua, memperoleh data untuk penilaian risiko dan manajemen lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan prinsip-prinsip empiris atau teoritis yang meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan efek bahan kimia dalam kehidupan. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimengerti dan dimaafkan, terutama pada saat penyampaian dalam bahasa Inggris atau Latin yang kurang tepat. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.